Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akisha Ponamzah dengan NIM 1302623007. Dalam video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting loh dalam fisika nuklir dan proteksi radiasi, yaitu satuan untuk mengukur radiasi. Aktivitas suatu sumber radioaktif hanya memberitahu kita berapa banyak peluruhan per detik. Tapi, apakah itu cukup untuk menilai dampak radiasi pada tubuh kita? Tentu tidak. Radiasi alfa, beta, dan gamma memiliki energi dan kemampuan ionisasi yang berbeda. Oleh karena itu, para ilmuwan telah mengembangkan beberapa besaran dan satuan yang lengkap. Mari kita pelajari satu persatu. Mengapa aktivitas saja tidak cukup? Nah, kita tahu bahwa aktivitas itu diukur dalam CI atau BQ. 1 CI didefinisikan sebagai 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruhan per detik. Namun, aktivitas tidak memberi informasi tentang jenis radiasi atau energinya. Sebagai contoh, sumber 1 MCI dari CO60 dan 1 MCI dari C14 memberikan efek biologis yang sangat berbeda karena daya tembus dan kerapatan ionisasinya tidak sama. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu besaran lain seperti ekspor, dosis serat, dan dosis ekuivalen. Besaran pertama dari exposure yaitu mengukur kemampuan sinar X atau sinar gamma untuk mengionisasi udara. Nah, exposure itu didefinisikan sebagai muatan total ion yang dihasilkan persatuan massa udara kering. Rumusnya X sama dengan Q per M. Satuan tradisionalnya itu adalah ronsen atau R. Satu ronsen didefinisikan sebagai exposure yang menghasilkan muatan sebesar 1 SU dalam 1 cm meter kubik per udara pada 0 derajat Celcius dan 760 mmHg. Massa 1 cm per kubik udara adalah 0,001293 gram. Dalam satuan SI, 1 R itu 2,58 dikali 10 pangkat min 4 C per Kg. Setiap ion dalam udara membutuhkan energi sekitar 34 eV untuk terbentuknya. 1 R setara dengan penyerapan energi sebesar 0,113 ERG per cm kubik udara atau 88 ERG per gram. Laju exposure bergantung pada aktivitas sumber, jarak, konstanta gamma spesifik. Semakin jauh dari sumber, laju exposure semakin berkurang dengan kuadrat jaraknya. Rumusnya itu seperti hukum kuadrat terbalik, yaitu laju exposure sama dengan gamma dikali aktivitas dibagi jarak kuadrat, di mana gamma itu adalah konstanta gamma spesifik dalam R kali M pangkat 2 per CI kali per jam. Perhatikan tabel CO60 dengan 2 gamma yaitu 1,17 dan 1,33 MeV memiliki gamma sebesar 1,28 yang artinya pada jarak 1 meter dari sumber 1 CI laju exposure adalah 1,28 ronsen per jam. Dari CS137 hanya sekitar 0,32. Jadi CO60 yaitu sekitar 4 kali lebih keras per aktivitas yang sama. Sekarang kita coba hitung dengan contoh soal yang dimana sebuah sumber C60 memiliki aktivitas 7,5 MCI. Hitunglah A. Laju exposure dalam R per jam pada jarak 1,5 meter dari sumber. Yang B. Jumlah ion yang dihasilkan per menit dalam 1 cm kubik udara pada jarak tertentu. Yang C. Jika sumber digunakan selama 2 jam, berapa muatan total dalam kolom yang dihasilkan
dalam 1 cm kubik udara. Mari kita bahas. Yang A, 7,5 mCi kita ubah ke satuan Ci, yaitu setara dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 Ci. Gamanya itu tadi kan CO60 itu sekitar nilainya 1,28 R dikali meter kuadrat per Ci kali jam. Nah, diameternya itu kan D-nya itu 1,5 meter. R-nya 1R itu setara dengan 2,58 dikali 10 pangkat min 4 C per Kg. Massa dalam 1 cm kubik udara yaitu sekitar 1,293 kali 10 pangkat min 6 Kg. Nah, E-nya itu sekitar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C. Jadi kan diketahui T-nya itu 2 jam, berarti 2 jam itu sama dengan kita ubah per menit itu 120 menit. Nah, lanjut kita selesaikan untuk yang A. Laju eksposur itu rumusnya delta X per delta T sama dengan gamma dikali A per D kuadrat. Nah, tadi gammanya itu kan senilai 1,28 dikali 7,5 kali 10 pangkat min 3 per D-nya tadi berapa? 1,5, kan ada kuadrat, berarti kita kuadratin. Berarti nilainya sekitar 0,004267 R per jam. Nah, selanjutnya kita yang B, yaitu jumlah ion per menit dalam 1 cm kubik. Nah, laju eksposur dalam R per menit yaitu delta X per delta T yaitu sekitar 7,112 kali 10 pangkat min 5 R per menit. Nah, untuk muatan per Kg-nya itu 7,112 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2,8 dikali 10 pangkat min 4 hasilnya 1,835 dikali 10 pangkat min 8 C per Kg. Untuk 1 cm kubik yaitu M-nya itu 1,293 dikali 10 pangkat min 6 Kg muatan per menit. Nah, Q-nya itu berarti nilainya 2,373 dikali 10 pangkat min 14 C per menit. Oke, nah selanjutnya jumlah ion per menit nilainya 1,483 dikali 10 pangkat 5 ion per menit. Yang C itu muatan total selama 2 jam. Muatan total selama 2 jam. Yang dimana waktu 2 jam itu kan kita ubah per menit jadi 120 menit. Nah, totalnya itu tadi kan Q-nya kita udah cari sekitar 2,373 dikali 10 pangkat min 14 C per menit dikali 120 hasilnya 2,848 dikali 10 pangkat min 12 C. Selanjutnya kita ke dosis serap. Eksposur hanya mengukur ionisasi di udara. Tapi jika kita ingin tahu efek daripada bahan lain, misalnya air atau jaringan tubuh, kita perlu dosis serap. Nah, dosis serap ini adalah energi yang diserap per satuan massa. Satuan tradisionalnya itu RAD. Nah, 1 RAD menghasilkan 100 ERG per gram. Satuan SI-nya adalah Gray. 1 Gray sama dengan 1 Joule per kilogram sama dengan 100 RAD. Perhatikan eksposur 1 ronsen di udara menghasilkan dosis serap sebesar 0,88 RAD. Di jaringan tubuh kita juga kan lebih tinggi, namun dosis serap saja belum cukup karena jenis radiasinya yang berbeda memberikan efek biologis yang berbeda. Nah, selanjutnya disinilah kita mengenal yaitu dengan namanya dosis ekuivalen. Meskipun dosis serap sama yang tadi kita bahas, nah partikel alfa itu jauh lebih merusak sel biologis dibandingkan gamma atau beta.
Mengapa? Karena alfa itu melepaskan energi dalam jarak yang sangat pendek, kerapatan ionisasinya tinggi, sehingga merusak molekul sel dalam kunci. Untuk menyetarakan efek biologis dari berbagai jenis radiasi, kita menggunakan dosis ekuivalen, yang berarti dQ sama dengan D per Qf, yang dimana dosis ekuivalen sama dengan dosis serap dikali Qf. Jika dosis dalam RAD, DE dalam REM. Nah, jika dalam Gray, selanjutnya kita lihat pada tabel yang dimana para ilmuwan memperkenalkan quality factor atau QF untuk gamma, beta, atau sinar X. QF itu sama dengan 1. Nah, untuk partikel alfa, QF-nya itu sama dengan 20. Nah, neutron ini mempunyai nilai antara 2 sampai 10 tergantung energinya. Selanjutnya kita perhatikan dengan contoh soal. Saya punya contoh soal yang dimana seorang pekerja radiasi berada pada jarak 2 meter dari sumber CO60 dengan aktivitas 100 mCi selama 30 menit. Yang A, hitunglah dosis serap dalam RAD yang diterima oleh jaringan tubuh kita jika diketahui bahwa 1R exposure yaitu jaringan lunak menyerap sekitar 0,96 RAD. Yang B, jika sumber yang sama diganti dengan sumber 241 AM yang memancarkan partikel alfa, QF-nya itu sama dengan 20 dengan aktivitas yang menghasilkan laju dosis serap yang sama. Berapa dosis ekuivalen dalam REM yang diterima oleh pekerja? Yang C, bandingkan dengan batas tahunan pekerja dalam radiasi dalam satuan 5 REM per tahun. Mari kita bahas. Diketahui tadi A-nya itu 100 mCi sekitar 0,1 Ci. D-nya itu 2M. T-nya itu tadi 30 menit sekitar 0,5 jam. Gamanya itu kan 60 CO. Berarti sekitar 1,28 R kali M kuadrat per C kali per jam kali jam. Nah, 1R itu sekitar 0,96 RAD, yaitu jaringan lunaknya. Nah, QF alfanya itu kan tadi kan 20. Mari selanjutnya kita bahas untuk bagian A. Nah, yang A itu dosis serap dari gamma, laju exposure delta X per delta T sama dengan 1,28 dikali 0,1 per 2 pangkat 2, menghasilkan 0,032 R per jam. Exposure selama 0,5 jam yaitu X-nya 0,032 dikali 0,5 sama dengan 0,016 R. Selanjutnya kita ubah dosis serap dalam RAD, yaitu D-nya itu sama dengan X per 0,96 menghasilkan 0,01536 RAD. Yang B, dosis ekuivalen dari alfa dengan kita asumsikan dengan laju dosis serap yang sama. Nah, karena laju dosis serap yang sama, maka D alfanya juga sekitar 0,01536 RAD. Maka D alfanya juga sekitar 0,01536 RAD. Berarti rumusnya tadi dosis serap itu DE dosis ekuivalen sama dengan D per Qf. Berarti menghasilkan nilai 0,372 RAM. Nah, yang C, perbandingan dengan batas tahunan. Batas pekerja radiasinya tadi kan 5 REM per tahun. Nah, dosisnya tadi kan sekitar 0,307 RM. Dari satu kali paparan 30 menit ini masih sangat jauh dari bawah tahunan. Namun, paparan akumulatif selama 1 tahun harus tetap dipantau. Maka dari itu, kita lihat pada tabel dari aktivitas CI atau BQ mengukur seberapa cepat meluruh. Nah, exposure R itu
mengionisasi di udara. Dosis serap RAD atau GY mengukur energi serap per massa. Nah, dosis ekuivalen dalam satuan REM atau SV sama dengan dosis serap dikali Qf yang mengukur dampak biologis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, batas aman untuk publik sekitar 0,5 REM per tahun. Untuk pekerja 5 REM per tahun. Sebagai gambaran, ronsen dada hanya sekitar 0,05 REM. Sedangkan radiasi alam setahun sekitar 0,1 sampai 0,2 REM. Dosis 100 REM dalam waktu yang singkat bisa mematikan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, like, comment, and subscribe. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.